Aku ingin hidup sehari kenyang untuk aku bersyukur, dan aku ingin hidup sehari lapar untuk aku bersabar. Bukankah kalau banyak harta itu boleh bahagia, boleh ke sana, boleh ke sini, boleh gunakan duit untuk apa-apa hal yang diperlukan dalam hidup? Ada orang kata, kalau ingin bahagia, senyum kepada semua orang. Kalau ingin bahagia, lepas apa saja yang ada dalam isi hati ini. Ada tak orang bahagia tapi dia menangis? Ada. Walaupun kebiasaan orang menangis itu sesuai dengan orang dalam keadaan sedih. Tapi ada kalanya orang itu bahagia sampai menangis. Ya kan, orang kalau dapat number 1 dalam olahraga ke, atau dalam SPM ke, atau dia terlalu gembira sampai dia menangis. Kalau dia berjaya dalam satu kerjaya, maka dia pun gembira tapi dia menangis. Jadi ekspresi gembira itu kadang-kadang dilihat macam ini menangis, kan biasanya menangis sedih, tapi dia bahagia. Dan pada bahagia mempunyai makna yang lebih agung, lebih dalam, yang diuraikan, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi SAW. Kalau berbicara bahagia di dunia ini adalah orang yang tak ada masalah, maka tak ada orang yang bahagia. Semuanya orang yang bermasalah. Dan dalam kehidupan kita di dunia ini tidak terlepas daripada masalah atau kesedihan atau musibah, yang pasti kita akan bersedih ketika berhadapan dengan masalah dan juga musibah. Namun kita ingin berbicara tentang kebahagiaan yang hakiki. Dalam tajuk yang malam hari ini kita bahas bahagia yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kami Allah akan beri kepadanya secara pasti kehidupan yang bahagia di dunia. Lalu kami akan beri balasan di akhirat, pahala atas usaha dan amalan yang mereka lakukan di dunia. Jadi 2 jaminan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan beramal soleh: bahagia di dunia dan juga pahala yang besar di akhirat. Tentunya kebahagiaan di akhirat jauh lebih bernilai berbandingkan kepada kebahagiaan di dunia. Tapi di sini Allah ketika berfirman pada ayat ini, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh adalah kebahagiaan. Dengan demikian kita mengambil 2 hal penting dalam ayat ini. Yang pertama, kebahagiaan bukan kita boleh cari di semua tempat. Bahagia pemberian dan hadiah dari Allah. Yang tak diberi bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala tak akan jumpa bahagia walaupun mendakwa dirinya bahagia. Yang kedua, syarat yang Allah letakkan untuk orang itu diberi bahagia, satu syaratnya, yaitu beriman dan beramal saleh. Iman tanpa amal tak bahagia, amal tanpa iman juga tidak bahagia. Iman dengan amal barulah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Siapa orang yang paling beriman dan paling banyak beramal soleh? Junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Tapi hidupnya susah. Alas tidurnya, kalau tidur itu boleh berbekas bahu Nabi. Tak pernah kenyang makan dalam 1 hari. Hidupnya bermasalah dengan orang-orang yang memaki, mencerca, menghina dan juga memerangi kepada Nabi. Bukankah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang beriman dan beramal saleh hidupnya bahagia? Ya. Walaupun dimaki dia bahagia. Walaupun dicaci beliau bahagia. Walaupun diperangi beliau bahagia. Walaupun beliau bahagia,
Karena ukuran kebahagiaan bukan diukur apa yang orang buat kepada Nabi, tetapi apa yang dimaksudkan oleh Allah pada kebahagiaan, pada iman dan juga amal saleh, itulah kebahagiaan. Bukankah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat lalu di-offer, ya Muhammad, mahukah kami jadikan Batha Mekah? Batha ini satu wilayah, satu kawasan di Mekah, padang pasir terbentang luas. Kami ubah ini menjadi emas untuk engkau, tanpa dikurangkan engkau punya darjat. Katanya, aku tak mau. Bukankah kalau banyak harta itu boleh bahagia, boleh ke sana, boleh ke sini, boleh gunakan duit untuk apa-apa hal yang diperlukan dalam hidup? Katanya, tidak. Aku ingin hidup sehari kenyang untuk aku bersyukur, dan aku ingin hidup sehari lapar untuk aku bersabar. Jadi kebahagiaan, keseimbangan ketika mendapatkan nikmat, kebahagiaan itu bersabar ketika didugakan musibah, maka keseimbangan dalam hidup antara syukur dan juga sabar, itulah hakikat kebahagiaan di atas muka bumi ini. Yang hanya berpikir akan kebahagiaan ketika mendapatkan nikmat, dia tak akan bahagia ketika diuji dengan musibah. Tapi orang yang memahami bahagia pada syukur, dia akan bahagia ketika diberi nikmat. Dan orang yang memahami bahagia dengan bersabar ketika berhadapan dengan musibah, dia akan bahagia walaupun berhadapan dengan musibah. Dengan begitu hidupnya steady, hidupnya nyaman, tentram, dalam suka dan juga dalam duka. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia walaupun dalam musibah. Di dalam kita ingin meraih kebahagiaan dan cara kita mengekspresikan kebahagiaan, ada orang kata, kalau ingin bahagia, senyum kepada semua orang. Kalau ingin bahagia, lepas apa saja yang ada dalam isi hati ini. Kalau ingin bahagia, pergi exercise pusing-pusing di taman situ. Kalau ingin bahagia, dengarkan lagu romantik supaya terhibur. Kalau ingin bahagia, macam-macam yang dicari oleh sebahagian orang yang ingin mencari kebahagiaan. Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita untuk bahagia dengan memastikan motifnya. Pada masa yang sama, memandu cara kita mengekspresikan bahagia. Ada motif, ada cara mengungkapkan, mengekspresikan bahagia. Supaya seorang itu tidak hanya fokus bahagia saja, tanpa dia mengetahui motifnya apa. Karena di dalam Quran Allah itu ada memarahi kepada orang yang bahagia. Bukan pasal bahagianya, tapi motif pada bahagia yang tidak betul. Kebahagiaan bukanlah satu hal yang biasa dan kita boleh create. Tapi itu bahagia pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencari kebahagiaan yang dibuat oleh minda kita, karena minda kita belum tentu memikirkan yang positif. Carilah kebahagiaan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan bahagia walaupun naik bicycle. Anda akan bahagia walaupun naik motosikal second hand. Walaupun naik kereta yang second hand, Anda akan bahagia, karena kebahagiaan tidak boleh diukur dengan apa yang ada pada orang yang dilihat oleh mata kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menasihati kepada baginda Rasulullah tentang orang yang akan menderita dan tidak akan bahagia dengan melihat harta orang lain. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Jangan kamu wahai Rasulullah Muhammad melihat mata kamu mengalihkan kepada orang-orang yang diberi kenikmatan akan keduniaan, sehingga dengan melihat dunia orang, melihat harta orang, tak bersyukur dengan apa yang diberi oleh Allah kepada dirinya. Ingat, jangan tengok apa orang punya, tapi lihatlah apa yang Allah kasih kepada Anda. Anda akan bahagia dengan apa yang diberi oleh Allah. Tapi kalau Anda lihat apa yang ada pada orang, tak akan bahagia selama-lamanya, karena akan diukur apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya.